Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Hardi Novianto Putra. Di video kali ini kita lanjut part 2 ya, dari yang kemarin pembahasan mengenai aplikasi Bibit ya. Kemarin kan daftarnya ini ya, lama ya. Ya memang daftar aplikasi yang resmi itu nggak langsung saset-saset. Tapi sebenarnya dari Bibit sama Stockbit itu kan dia udah ini ya, satu grup ya. Kalau yang Stockbit itu buat saham, yang Bibit ini untuk reksadana. Kayak gitu. Nah, kebetulan kan saya sebelumnya sudah punya aplikasi Stockbit dan sudah punya akunnya. Nah, ternyata kalau yang sudah punya akun Stockbit itu nggak perlu lagi upload KTP dan lain-lain sebagainya, tinggal integrasi saja. Tapi memang prosesnya itu nggak cepet ya, prosesnya itu ya sekitar 1 harian dan seterusnya. Nah, cuman buat teman-teman yang pengguna baru nih, itu memang harus pakai KTP ya teman-teman. Jadi siapkan KTP-nya. Kalau memang teman-teman nggak atau belum punya KTP nih, bisa pinjem ortu dulu ya, karena untuk deposit dan juga withdrawal itu harus rekeningnya itu namanya harus sama teman-teman ya. Nanti ini tak tunjukin langsung aja ya di akun saya. Jadi oke, kalian bisa lihat ini portofolio saya ya. 100.000, tapi minusnya 500.000. Ini karena dulu saya bikin akun ini Stockbit ya, terus saya lihat di Stockbit itu layanannya bagus lah, untuk riset saham bagus ya, tapi ya untuk jangka panjang, karena saya sudah terbiasa dengan sekuritas sebelumnya ya di Mandiri Sekuritas, jadi ya udah pakai yang Mandiri Sekuritas saja. Yang ini untuk sekedar belajar aja kayak gitu. Nah, ini jadi Bibit ini dia satu grup sama Stockbit ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun Stockbit, nggak perlu upload KTP lagi. Tapi kalau belum daftar Stockbit ya harus pakai KTP lagi kayak gitu. Nah, di sini di Bibit ini teman-teman bisa beli reksadana. Terus ada SBN ya. SBN ini obligasi ya, obligasi dari pemerintah ngeluarin obligasi. Wow, ini kayaknya ada obligasi baru lagi. Oh, belum kayaknya, belum ya. Belum. Iya, ini 18. Oh ya, tinggal 3 hari lagi ya. Ini yang kemarin saya beli nih. Jadi teman-teman bisa beli obligasi dari pemerintah ya, gitu. Jadi fokusnya di Bibit ini memang investasi dengan resiko yang rendah, teman-teman. Nah, sekarang cara untuk beli reksadana kayak gimana? Ya. Nah, teman-teman itu nanti ketika daftar Bibit akan dikasih nomor rekening. Nomor rekening itu namanya RDN ya, rekening dana nasabah ya, dan itu pakai BCA. Ya, pakai BCA, ada pilihannya kok. Pakai BCA, mau pakai Bank Jago atau mau pakai apa. Nah, masing-masing itu ada kelebihannya plus minusnya. Kalau Bibit kerjasama sama Bank Jago itu biasanya kayak transfernya gratis dan lain sebagainya lah. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nggak punya Bank Jago ya bisa pakai BCA lah ya untuk RDN-nya. Pilihan itu ya. Nah, nanti teman-teman depositnya tinggal transfer saja dari rekening BCA teman-teman itu ke mana? Ke RDN-nya ya. Deposit saja ke situ. Tinggal transfer aja ke situ. Tiap kali teman-teman mau beli reksadana, transfer aja ke situ. Transfer aja ke situ. Pokoknya kayak gitulah. Ya, kayak nabung gitu loh. Ya. Nah, nih, pilihan reksadananya ya. Ketika kita klik tombol pencarian itu kita langsung diakses ke, ada pilihan nih, reksadana, SBN retail, obligasi FR sama saham. Kalau saham ini langsung ke aplikasi Stockbit-nya gitu. Nah, di video kali ini kita fokusnya ke reksadana dulu ya. Nah, di reksadana ini ada banyak pilihan ya. Pilihan utamanya ada 5. Sebenarnya reksadana itu ya memang ada banyak ya. Ada banyak. Ini pengelompokannya itu pertama di pasar uang, terus yang kedua di obligasi, yang ketiga di saham, yang keempat di syariah ya. Lalu yang lainnya ini campuran. Di bawahnya masih ada banyak nih di kelompok-kelompokin. Pokoknya punyanya Bibit ini dia tuh ngasih kemudahan untuk nasabahnya mau memilih reksadana yang mana. Misalnya pengen yang
reksadananya yang growth-nya paling tinggi, yang growth-nya paling rendah, yang minimal 10.000 pun ada. Ini ya. Jadi kalian bisa pilih-pilih di sini. Bahkan reksadana USD pun ada. Ini kayaknya kalau lihat dari fitur-fitur ini saya tertarik deh pindah dari Mandiri ke sini. Ini saya nggak promosi ya. Nah, terus ini untuk manajer investasi itu juga lengkap ya, teman-teman. Ada Grow, Afris, Bahana, Batavia, BNI, ya semuanya lengkap ada di sini. Kita tinggal pilih aja. Nah, kalau teman-teman mau nabung untuk jangka pendek, katakanlah setahun, 2 tahun kayak gitu, saranku beli di pasar uang, ya. Walaupun growth-nya itu nggak tinggi kayak ini paling gede cuma 3% nih, ya. Oh, ada yang 5% juga ya. Coba saya urutkan dari yang maksimal drawdown ya, terendah coba. Nah, ini apa? Drawdown itu dia bisa mengalami rugi gitu loh, bisa mengalami penurunan. Tapi kalau teman-teman lihat penurunannya ya 0%, 0,01, 0,33 ini paling gede. Oh, minus 1,8 ini paling gede ya. Minus 1,8. Jadi tetap ada resikonya, cuman kecil banget gitu loh. Ya. Nah, mending kalau teman-teman mau fokus ke return yang paling gede ya selama 1 tahun. Nih ada Sukor Invest Money Market Fund 5%, 5,75% ini kalau dibandingkan sama obligasi selisih dikit lah ya, selisih dikit, nggak sampai 1%. Jadi teman-teman bisa beli ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih untuk dia itu dimasukin ke mana saja ya. Ini minimal pembeliannya 100.000 ya. Bank penampungnya Bank BCA, bank kustodiannya itu HSBC. Ya, kayaknya oke sih ini 5% per tahun, lumayan sih ya. Daripada teman-teman ikut aplikasi-aplikasi nggak jelas ya, ponzi nggak jelas, mending ini sih ya, mending ini. Gitu. 5 tahun kalau teman-teman nabung 1M bisa dapat kalau ya 50 juta 5 tahun. Itu udah ngalah-ngalahin properti loh ya. 1M teman-teman rumah aja belum dapat tuh. Ya. Biaya kontraknya berapa? Paling kalau di Jogja ini 35 juta per tahun. Ini reksadana dapat 50 juta. Lumayan lah ya. Lumayan gitu. Nah, ini sarana sih buat teman-teman yang masih baru pemula ya untuk belajar investasi. Nah, investasi yang make sense, masuk akal, rasional itu seperti ini, teman-teman. Beli bibit ya. Ini tinggal beli aja ya, teman-teman, karena saya belum ngisi saldo ya. RDN saya tinggal 17.000 nih. Ya, jadi contohnya kayak gini lah cara menabung di bibit. Kalian bisa pilih reksadana mana yang paling oke menurut kalian kayak gitu. Kalau kalian kenal sama manajer investasinya ya silakan kalian beli dari manajer investasi itu. Contoh kalau saya karena dulu terbiasa beli di Mandiri ya saya beli di situ. Mungkin ini menarik sih bibit ya. Baru saya kulik juga pas bikin video ini ya. Gitu teman-teman ya. Cara belinya kayak gitu, tinggal pilih, klik, beli, masukin nominalnya berapa gitu. Ya, tadi ada yang 10.000 nih. Kalau mau minimal deposit, ini mungkin cocok buat kalian yang masih sekolah kayak gitu. Ya, masih sekolah pengen belajar investasi, pengen nabung. Nih, cocok nih. Ada yang 8% nih. Dari BNI, tapi apa ini? Ini dimasukin kemana ini? Standard Charter. Ini nilai resikonya tetap ya, sedang ya teman-teman, sedang. Terus, wah ini ada gambaran returnnya ya, maksudnya kalau kita
nabung 1 juta setahun dapat 12%. Gambarannya itu ya. Oh, ini dimasukkan ke obligasi pemerintah. Oh, bagus sih ya, bagus sih. Coba ini kan minimal 10.000. Tadi di sini berapa tulisannya ya? Oh iya, 10.000 minimal nih. Coba ya kita masukkan minimalnya 10.000 kan ya. Oke, setuju. RDN, nah ini tuh ada pilihannya. Pakai GoPay bisa, pakai Bank Jago bisa ya. Kita tunggu. Tuh, easy peasy, lemon squeezy teman-teman. Kalau mau beli reksadana ya, mau nabung reksadana gitu. Daripada kalian masuk ke investasi-investasi yang nggak jelas, mending ke sini, ya kan? Gitu. Rajin-rajinlah menabung supaya teman-teman bisa mengelola keuangan dengan baik dan bisa kaya tujuan akhirnya. Gitu teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.